Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurdalila. Saya akan menjelaskan tentang statistika dan probabilitas dengan subbab penaksiran interval. Apa itu penaksiran interval? Penaksiran yang dibatasi oleh dua nilai di mana penaksiran interval terbentang. Sebagai contoh, A kurang dari X, X lebih dari X kurang dari B adalah sebuah penaksiran interval untuk nilai rata-rata atau min untuk populasi M. Estimasi interval rata-rata atau estimasi interval min. Estimasi interval rata-rata adalah estimasi pada data distribusi normal atau standar deviasi populasi. Diketahui jika standar deviasi tidak diketahui, maka standar deviasi diganti S atau standar deviasi sampel. Untuk sampel yang besar, N lebih besar atau sama dengan 30, maka pengambilan sampel dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ada di sebelah kiri, yaitu X rata-rata dikurangi Z dikali standar deviasi per 2 atau Z dikali standar deviasi dibagi N kuadrat kurang dari rata-rata kurang dari rata-rata ditambah Z standar deviasi N dibagi N kuadrat. Artinya nilai rata-rata berbeda dalam selang tersebut dengan probabilitas atau 1 min A. Contohnya, penelitian dilakukan terhadap 16 sampel mahasiswa jurusan manajemen dari populasi sebanyak 100 mahasiswa untuk mengetahui rata-rata pengeluaran mereka dalam 1 bulan. Dari ke-16 siswa tersebut didapat bahwa rata-rata pengeluaran per bulan adalah 500.000 dengan standar deviasi 100.000 dengan interval keyakinan 95%. Buatlah pendugaan interval pengeluaran rata-rata per bulan seluruh mahasiswa jurusan manajemen. Di sebelah kiri itu sudah ada jawabannya dan sudah ada rumusnya. Dengan tingkat keyakinan 95%, maka interval pengeluaran 100 orang mahasiswa jurusan manajemen adalah antara 450.990 sampai dengan 542.070 ribu rupiah. Rata-rata selisih interval. Misalnya kita mempunyai sebuah populasi berukuran N dengan rata-rata disimpangan baku dari populasi ini. Parameter rata-rata akan ditaksir untuk pengeluaran ini diambil sebuah sampel acak berukuran N. Lalu hitunglah statistik yang perlu ialah dan S titik taksiran untuk rata-rata V ialah, dengan kata lain, nilai V besarnya ditaksir oleh harga yang didapat dari sampel. Kedua populasi menyebar atau mendekati normal dengan variasi diketahui dan nilai dan N1 lebih besar atau sama dengan 30 dan N2 lebih besar atau sama dengan 30. Di sini ada rumusnya. Contohnya, suatu sampel acak berukuran 25 mempunyai rata-rata 80 dipilih dari populasi normal dengan simpangan baku
S1 sama dengan 5, sampel acak kedua berukuran 36 mempunyai rata-rata 75 dipilih dari populasi normal yang lain dengan simpangan baku S2 sama dengan 3. Tentukan interval konfidensi 94% bagi M1 dikurangi M2. Di sini sudah ada penjelasannya di sebelah kiri. Jadi interval konfidensi 94% bagi selisih rata-rata yaitu 2,8981 kurang dari atau sama dengan V1 dikurang V2 kurang dari atau sama dengan 7,1019. Yang kedua, kita ada estimasi interval proporsi. Estimasi proporsi adalah estimasi sering digunakan ketika proporsi sampai sampel untuk mengadakan estimasi terhadap proporsi populasi. Estimasi dalam suatu percobaan binominal diberikan simbol V, sedangkan P menyatakan banyaknya keberhasilan dalam sampel. Berukuran N, nilai P sama dengan XN, sedangkan Q kegagalan sama dengan 1 min P. Proporsi keberhasilan sampel disimbolkan P dan digunakan sebagai estimasi nilai dugaan titik bagi parameter V. Pada pengambilan sampel dengan pengambilan sampel besar N lebih besar dari 30, rumus estimasinya adalah di samping kiri P Z akar P dikali Q per N kurang dari V kurang dari P tambah Z akar dari P dibagi Q sama dengan N. Di sini ada contohnya suatu sampel random yang terdiri dari 400 keluarga di suatu daerah. Diketahui 10% diantaranya mempunyai pekerjaan mata pencaharian berdagang. Tentukan selang kepercayaan 97% untuk menaksir proporsi pedagang di daerah tersebut. Sini udah ada penjelasannya juga di sebelah kanan. Jadi P proporsi pedagang A per N sama dengan 10%. N banyaknya pedagang 400, tingkat keyakinan 97% sama dengan 2,7. Maka interval konfidensi proporsi pedagang tersebut ialah jadi 0,0675 lebih dari atau sama dengan V, lebih dari atau sama dengan 0,1325. Selanjutnya ada menaksir selisih proporsi. Misalkan dipunyai dua populasi binominal dengan parameter untuk peristiwa yang sama, masing-masing 1 V dan 2 V. Secara independen dari tiap populasi diambil sebuah sampel acak berukuran 1N dan 2N. Proporsi ini untuk peristiwa yang diperhatikan pada sampel tersebut adalah 11NXP dan 222NXP sama dengan 1 kali dan 2 kali menyatakan banyaknya peristiwa yang diperhatikan. Di sini sudah ada di sebelah kanan adalah rumus dari selisih proporsi. Contohnya, diambil dua sampel acak yang masing-masing terdiri atas 500 pengemudi dan 700 pemuda yang mengunjungi sebuah pameran. Ternyata diperoleh bahwa 325 pemudi dan 400 mempunyai peran itu. Tentukan interval kepercayaan 95% mengenai perbedaan persentase pemuda dan pemudi yang mengunjungi pameran dan menyukainya. Penyelesaiannya diketahui persentase pemudi yang menyukai pemeran P1 X1 per N1 325 per 500 dikali 100% sama dengan 65%.
Persentase pemuda yang menyukai pemeran P2 sama dengan X2 per N2, yaitu 400 per 700 dikali 100% sama dengan 57%. Jadi, Q1 sama dengan 1 kurang P1 sama dengan 1 kurang 65% sama dengan 35%, dan Q2 sama dengan 1 min P2 sama dengan 1 dikurang 57% sama dengan 43%. Maka interval kepercayaannya di sini sudah tertera, jadi kita intervalasi 95%, yakni perolehan persentase pemuda dan pemudi yang menyukai pemeran dan menyukai akan ada dalam interval yang diberhasilkan oleh 2,4% dan 13,6%. Sekian persentase dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.